안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea yang berjudul Labyrinth. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Hayu kita mulai. Kita kenalkan dulu ya pemainnya. Remaja ini bernama Lee Hee-min, seorang murid pindahan yang juga adalah penerus pengusir setan yang belum menyadari kemampuannya. Dia ini pemain taekwondo yang telat masuk sekolah karena mengalami cedera yang mengharuskannya untuk beristirahat selama setahun. Sekilas tentang sekolah Yeondu ini adalah sekolah Buddha yang katanya dibangun di tanah berbahaya. Gadis ini bernama Yoo Ji-min. Dia adalah keponakan dari kepala sekolah yang tidak ahli dalam urusan persetanan. Karena telat masuk, Hee-min dihukum dan di sini dia berkenalan dengan siswi yang bernama Ji-hyun. Ji-hyun adalah gadis ceria tapi rada aneh. Di kelas, mata Hee-min langsung terpana melihat gadis yang bernama So-young. Gadis yang katanya menderita sejak insiden terakhir. Insiden apa yang dimaksud juga belum diketahui. Setelah dipersilakan duduk, tiba-tiba ada penampakan rambut yang terjuntai di luar jendela. Karena itulah Hee-min segera melindungi So-young yang kebetulan duduk di dekat jendela. Hal ini membuat So-young salah paham yang dikiranya sedang mencari kesempatan dan guru pun meledeknya dengan berkata, "Cobalah mengerti bahwa menjadi cantik itu adalah dosa." Tak berapa lama jam istirahat dan Hee-min sempat mau menjelaskan apa yang terjadi barusan, tapi So-young mengacuhkannya. Setelah itu dia berurusan dengan preman sekolah yang bernama Dae-yong. Masalahnya sepele di mana Hee-min hanya tidak suka melihat Dae-yong yang merampas roti dari Ji-hyun. Baru saja mau terjadi baku hantam, So-young datang dan menyuruh Dae-yong untuk menghentikannya. Dae-yong ini ternyata adalah pacar dari adik So-young yang sedang dirawat di rumah sakit. Sempat So-young menegur Dae-yong yang tidak pernah menjenguk adiknya di rumah sakit malah sok preman di sekolahan. Bel berbunyi dan mereka pun bubaran. Hee-min menyadari buku So-young yang tergeletak di meja dan mengambilnya. Di tempat lain ada seorang ibu-ibu yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan di mana dia ditolak untuk membeli seekor ayam karena dituduh seorang dukun. Sebelum pergi, ibu itu mengatakan sangat jijik melihat penjual itu makan dan sesuatu yang aneh pun terjadi. Wajah pria itu berurat yang lalu memuntahkan seekor katak hidup yang gendut. Kembali ke sekolahan, Hee-min sibuk melihat buku So-young yang di dalamnya terdapat selembar foto, lalu tertiup angin. Di foto itu terlihat ada dua orang gadis tapi satu wajahnya dicoret. Entah kenapa Hee-min merasa ada sesuatu di laboratorium sains yang sedang dalam perbaikan. Ji-min menghampirinya dan menanyakan kenapa Hee-min mengintip ke ruangan tersebut dan langsung menuduhnya bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Hee-min tidak mengakuinya dan memang tidak ada apa-apa yang terlihat, tapi Ji-min tidak percaya. Dia mengaku telah mengetahui identitas Hee-min yang adalah keturunan seorang dukun dari bibinya. Ji-min sendiri berkata dia tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan kehadiran roh terutama di sana. Hee-min tidak tertarik membahas tentang seputaran hantu dan berjalan pergi. Dia lebih tertarik dengan mencari So-young untuk memberikan bukunya yang tertinggal. Di saat Hee-min mengejar So-young, dia hampir saja menabrak seorang siswi yang bernama Sung-a. Gadis ini dikatakan orang yang tahu rahasia tentang sekolahan dan berteman baik dengan Ji-hyun. Cerita berlanjut ke 5 preman sekolah ini. Yang perempuan ini bernama Kyung-min. Rambut kuning ini bernama Junmo, ketuanya bernama Dae-yong, yang ini Do-sik dan ini Ji-ngon. Mereka sepertinya menyimpan sebuah video pembulian yang entah siapa. Cerita berlanjut ke ibu-ibu di pasar tadi. Ternyata benar dia adalah dukun dan hari itu dia kegep oleh seorang kakek yang bernama Muyong. Dukun terkenal yang membimbing jiwa ke akhirat yang juga adalah kakek dari Hee-min. Muyong sendiri sudah lama mencari keberadaan dukun perempuan ini. Di tempat lain ada lagi yang bernama Suyon. Dialah kepala sekolah sekaligus bibi dari Ji-min. Dia berkata Muyong menelpon dan menyampaikan bahwa dia sudah menemukan kuil dan malam purnama hari ini mereka akan memasang jebakan untuk penangkapan. Di sini mereka juga membahas tentang Hee-min yang katanya adalah turunan dukun hebat yang bisa saja dirasuki dewa jahat. Karena itu, So-young memberikan sebuah tongkat kepada Ji-min untuk selalu mengawasi dan membantu Hee-min. Malamnya cerita berlanjut ke So-young. Dia berada di rumah sakit di mana adiknya yang bernama Na-young dirawat dalam keadaan koma yang katanya karena percobaan bunuh diri. Sekarang, dia baru tersadar bahwa buku hariannya itu hilang. Di saat Hee-min hendak membaca buku harian di bagian lembaran belakang, dia terhenti karena ada seekor burung yang menubruk jendela sampai sekarat.
Di tempat lain, Ji-hyun ditemani oleh Sung-a di sekolahan di malam buta yang rencananya mereka ingin menjebak Junmo. Sebelumnya, Junmo memaksanya untuk bertemu untuk hal yang tidak jelas. Sung-a lah yang mempunyai ide untuk bertemu di sekolahan, tapi mereka malah bersembunyi di ruangan lain. Harapannya, Junmo dan komplotannya akan diciduk satpam sekolah karena masih berkeliaran di jam segini. Tampaknya malam itu masing-masing mempunyai urusan. Di tempat lain, Soo-yeon menemui Moo-young dan memberikan seberkas file tentang kejadian seorang gadis yang menjadi korban kebakaran di sekolahan yang ibunya sendiri adalah seorang dukun. Penyebab kebakaran itu tidak diketahui dan asumsinya sekarang, dukun itu pasti memanggil roh anaknya. Di sisi lain, Moo-young berkata kebakaran itu terjadi bersamaan dengan mantra perangkap di sekolahan yang rusak. Soo-yeon tahu banyak karena memang kakeknya lah yang membangun sekolahan itu sebagai pengganti kuil. Kakeknya juga mengubah kekuatan jahat dari para pemuda menjadi roh murni. Rencana mereka sekarang adalah menghancurkan kuil yang berada di kediaman dukun sebelum fajar tiba. Hantu harus segera ditangkap karena 2 dari 5 jebakan di sekolah itu sudah rusak. Malam itu juga terlihat Himin yang menyelinap masuk ke dalam sekolah. Dia melewati sebuah pintu dan terlihat ada benang tak kasat mata yang terputus dan hal itu memberikan pertanda padamnya lilin di tempat Jimin. Jimin segera menelpon bibinya dan memberitahukan bahwa perangkap bumi sudah rusak. Mur di atas pintu pun terlihat bergerak sendiri. Telepon terputus, Soo-yeon dan Moo-young pun segera beraksi. Dari CCTV, Jimin melihat sosok Himin dan langsung ingin menemuinya. Himin tertarik dengan ruangan di pojok sana dan dari belakang tiba-tiba sudah ada satpam yang matanya berubah bolong lalu langsung mengejarnya. Beruntung Himin masih bisa menghindar dengan bersembunyi di lemari. Di tempat lain, para begundal ini menunggu Ji-hyun sampai tepar. Salah satu dari mereka menyadari mereka berada di tempat yang berbeda, tepatnya itu adalah tempat di mana gadis bulian mereka meninggal dulu. Cerita loncat lagi ke tempat lain, di mana So-young juga datang ke sekolahan untuk mencari buku hariannya. Di belakangnya ada sesosok hantu yang tidak disadari So-young. Soo-yeon dan Moo-young pun sudah berada di kuil yang dimaksud. Selagi Moo-young melihat ke dalam, Soo-yeon tiba-tiba dicekik oleh dukun ibu-ibu tempo hari. Moo-young pun segera mengeluarkan pecut saktinya dan dukun itu langsung terhempas. Setelah itu, dia tiba-tiba sudah di depan dan langsung bawa kabur mobil orang. Ternyata yang mencekik So-yeon tadi hanyalah hantu tiruan yang melayani sang dukun. Saat ditanya di mana dukun berada, hantu itu malah ingin menyerang Moo-young dan karena itulah dia langsung dimusnahkan. Dukun tidak lagi terhubung dengan piaraannya dan asumsinya sekarang dia mungkin akan memanggil roh anaknya. Sebelum mereka menyusul dukun, mereka terpana melihat kuil yang menyeramkan. Moo-young yang melihat gambar-gambar di dinding sejenak mendapat penglihatan pemujaan yang dilakukan dukun perempuan tersebut. Menurutnya itu adalah tempat di mana para hantu dipanggil. Ada lagi kenyataan mengejutkan lainnya di mana boneka-boneka di altar itu menunjukkan alat yang dipakai untuk membunuh dengan tujuan menghidupkan kembali putrinya. Moo-young memerintahkan Soo-yeon ke sekolahan untuk menyelamatkan anak-anak, sedangkan dia sendiri akan menangani hal-hal kotor di ruangan tersebut. Satu boneka kertas terbakar dan ada kabut hitam yang berkeliaran sebagai tanda perlawanan. Boneka terbakar itu menandakan seseorang telah tewas yang ternyata adalah Junmo. Dia memuntahkan darah secara tidak lazim seperti selang yang dipasang di dalam mulutnya. Teman-temannya yang menyaksikan itu ketakutan dan segera kabur meninggalkannya. Lanjut lagi, Jimin akhirnya berhasil masuk ke gedung sekolahan dengan cara memanjat lewat jendela dan di sini dia merasakan ada sesuatu di belakangnya. Ternyata benar ada hantu berkelakuan seperti serangga yang langsung merangkak dan loncat ke arahnya. Di tempat persembunyian Ji-hyun, dia merasa lelah dan mengajak Sung-a untuk pulang dengan iming-iming akan memberikan apa saja yang dia mau. Mendengar itu, Sung-a berbalik dengan wajah yang menyeramkan sambil mengatakan, "Aku menginginkan tubuhmu." Himin juga sudah tampak melangkah keluar dari lemari dan mencoba melihat peta jalan keluar. Di saat dia ingin mengambil gambar dengan ponselnya, tiba-tiba ada sosok So-young di belakangnya yang mengatakan dia menginginkan permen. Melihat wajah yang menakutkan itu, Himin langsung kabur dan momen ini dia bertabrakan dengan Ji-hyun. Kacamata Ji-hyun tidak sengaja terinjak. Anehnya lagi di sana juga ada Sung-a. Petir menyambar. Di tempat lain So-young melihat sosok adiknya yang berjalan lewat dan dia pun mengikutinya. Dipikir-pikir lagi kenapa juga dia harus mengikutinya karena harusnya adiknya berada di rumah sakit. Setelah itu dia pun teringat lagi akan buku diary-nya dan segera pergi ke kelas. Di sana ternyata ada sesosok perempuan dan So-young pun seakan terhipnotis.
Entah apa yang terjadi dengannya, tapi yang dia tahu, dia sempat tertidur dan bangunnya dia melihat nama adiknya yang terukir di meja. Bersambung, lanjut ke part 2. Link ada di atas. Sampai jumpa.